teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Tuyul Online TV, dan seperti biasa, di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya keren banget untuk disimak ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini yaitu berjudul Wrath of Man yang dirilis pada tahun 2021. Oke, mending kita langsung masuk saja ke ceritanya. Film ini dimulai dengan adegan dua orang petugas polisi pengantar uang yang berada di dalam mobil. Kemudian mereka diberhentikan oleh orang-orang yang memakai baju proyek atau kuli proyek. Lalu orang-orang proyek tersebut menodongkan senjata dan merampok dua petugas yang membawa uang tersebut. Kemudian mereka disuruh keluar, lalu mereka mengambil uang yang berada di mobil petugas tersebut. Ini adalah cuplikan perampokan yang berada di tengah-tengah film. Film ini mempunyai alur maju mundur. Di sebuah kantor yang bernama Vertigo, terlihat seseorang yang lagi melamar kerja. Dia adalah Asep. Asep sedang melakukan interview di kantor tersebut. Di suatu ruangan, Asep didatangi oleh seorang pria dan dia adalah Bullet. Bullet ini adalah senior di tempat tersebut. Dan Bullet juga yang akan mengetes kemampuan Asep. Syarat untuk lulus harus bisa mencapai 70% dalam melakukan tes. Kemudian Asep dites oleh Bullet, yaitu tes fisik, tes menembak, dan tes mengemudi. Terlihat Asep sangat mudah menyelesaikan tantangan tersebut. Namun ia sengaja tidak memaksimalkan tes tersebut supaya hasilnya pas 70%. Suatu hari Asep mulai dengan tugas pertamanya. Asep berangkat mengantarkan uang dengan Bullet, dan seorang pria yang menyetir ia adalah Dev. Asep tidak banyak bicara, tapi Dev sangat sombong dengan pekerjaannya. Hari pertama Asep, tugas pun lancar dan tidak ada masalah. Ketika pulang, Asep diajak minum bir oleh Bullet dan teman-temannya. Namun Asep melihat satu persatu nickname yang berada di dinding. Tampak seperti ia lagi mencari data seseorang. Setelah itu, Asep bermain biliar dengan teman-temannya. Spectacular. I gotta give it to you, H. You're a real Keesokan harinya ketika Asep sedang mengantar uang, dia berdua dengan Dev di dalam mobil, sedangkan Bullet lagi mengambil uang. Kemudian terdengar suara Bullet di handy truck milik si Dev yang lagi dirampok. Terlihat Dev sangat panik, tetapi Asep diam saja dengan santai. Kemudian Asep menyuruh Dev tenang dan mengikuti instruksi dari sang perampok. Dev dengan sangat ketakutan mengikuti instruksinya. Mobil pun dijalankan mendatangi lokasi Bullet yang lagi disekap. Kemudian ada mobil di depan dan di belakang mobil mereka. Kemudian si perampok mengeluarkan Bullet dan mengancam supaya uang yang berada di dalam truk tersebut dikeluarkan. Lalu Asep melihat sekitar, dia bergegas membuka pintu belakang mobilnya dan melemparkan ransel-ransel yang berisi uang ke mobil perampok. Satu tas sengaja dijatuhkan oleh Asep ke bawah, tidak ke gerobak mobil perampok. Kemudian salah satu perampok turun dan mengambil tasnya, lalu melemparkannya ke mobil. Dan ketika Asep melemparkan tas berikutnya, dia melempar sambil menembak si perampok yang turun dari mobil. Kemudian terjadilah adu tembak antara Asep dan perampok-perampok tersebut. Asep menembak perampok satu persatu dengan tenang dan tepat sasaran sampai semuanya habis tak tersisa. Kemudian si bos perampok yang bersembunyi, ia berlari ke salah satu bangunan yang berada di situ. Tetapi Asep mengejarnya dan mengikutinya ke dalam gedung tersebut. Asep menembak kaki si perampok dan menanyakan siapa yang menyuruhnya. Si perampok tidak menjawab, lalu si Asep pun menembaknya. Suck your own dick. Di kantor Asep ditanya oleh petinggi perusahaan, bagaimana kau bisa mengalahkan 6 perampok, sedangkan nilai tesmu cuma dapat nilai rata-rata, bahkan nyaris tidak lulus. Asep menjawabnya dengan santai. Kemudian Asep diperlihatkan rekaman perampokan oleh seorang gerombolan yang memakai baju kuli proyek perampok tersebut, yang terjadi pada awal film ini. Atasannya bertanya apakah perampokan sekarang ada hubungannya dengan perampokan yang ada di video tersebut. Asep menjawabnya tidak ada. Asep melihat perampokan tersebut seperti orang yang sangat sedih. Di suatu malam ada seorang cewek yang mengantarkan data pegawai Vertigo kepada Asep. Dan keesokan harinya ketika ia di kantor, ia disambut oleh teman-temannya dan menjadi inspirasi karena dia bisa mengalahkan perampok. 3 bulan kemudian terlihat Asep dan Bullet seperti biasa ingin mengantarkan uang. Di tengah jalan mereka diberhentikan oleh motor para perampok.
Kaca mobil pun disemprot supaya menjadi gelap, begitupun kaca spion. Lalu mobil mereka dimasukkan asap supaya mereka tidak bisa bernafas. Bullet pun segera laporan, tetapi Asep terlihat sangat tenang. Lalu Asep membuka pintu dari belakang. Setelah itu, Asep melempar sesuatu. Asep menutup hidungnya dengan kain. Asep disuruh tiarap oleh perampok, tetapi Asep diam saja. Lalu Asep membuka tutup mulutnya. Kemudian ketika perampok melihat muka Asep, mereka pun langsung ketakutan dan langsung pergi. Ternyata para perampok tersebut adalah anak buah Asep. Kemudian Asep diinterogasi di kantor. Ketika Asep mau pulang, ada seorang cewek, ia adalah bernama Dana. Dia mengajak Asep minum bersama. Terlihat Asep dan Dana pun melakukan ajol gedang. I don't know what I'm saying. Kemudian Asep bangun dan membangunkan Dana, lalu mengajak bicara kepada Dana. Dan Asep pun menanyakan data yang ia dapat dari seorang cewek tempo hari yang datang ke rumahnya. Tetapi Dana tidak mau memberitahu Asep, lalu Asep mengancamnya dengan tembakan. Kemudian dia menjelaskan. Asep pun meminta jangan berbohong karena kalau berbohong dia bisa celaka. Scene memperlihatkan 5 bulan yang lalu. Di suatu hari, di rumah Asep, dia mengajak anaknya jalan-jalan. Karena anaknya sedang berlibur. Asep dan istrinya sudah lama bercerai, tetapi anaknya adalah seorang yang sangat mengagumi Asep. Ketika Asep dan anaknya ingin menaiki mobil, Asep menerima telepon dari seseorang untuk memperhatikan mobil truk pengangkut uang. Asep merasa bingung, tidak mau bilang kepada anaknya. Orang yang menelpon tersebut mengetahui posisi Asep tidak jauh dari gerbang truk pengantar uang. Dan Asep pun berangkat dengan anaknya. Di perjalanan Asep pura-pura lapar dan ingin membeli sesuatu. Mobil Asep pun putar arah dan berhenti. Kemudian Asep pergi ke suatu warung makanan sambil menelpon menggunakan headset. Kemudian dia memperlihatkan gerbang dan si penelpon menanyakan arah mobil tersebut belok ke kanan atau kiri. Asep menjawabnya. Kemudian adegan memperlihatkan perampokan oleh orang-orang yang memakai baju kuli proyek. Asep masih menunggu di warung makanan. Menunggu makanannya matang, tetapi terlihat anaknya yang berada di dalam mobil. Mobilnya diketuk oleh salah satu perampok dan dia disuruh turun. Kemudian dia berusaha menelpon ayahnya, tetapi Asep masih menelpon dengan rekan kerjanya. Kemudian anak tersebut keluar dari mobil dengan rasa takut. Kemudian Asep kembali ke mobilnya dan melihat perampokan tersebut. Polisi yang bertugas ditembak mati oleh perampok tersebut. Karena takut ada saksi, perampok juga menembak anak Asep. Kemudian ia berlari menghampiri. Ketika Asep berlari, Asep ditembak oleh perampok sampai tak sadarkan diri. Tiga minggu kemudian setelah kejadian tersebut, terlihat Asep masih berbaring di rumah sakit. Kemudian dokter menjelaskan kejadiannya. Dia tertembak dan anaknya meninggal oleh perampok. Kemudian Asep keluar dari rumah sakit sambil meratapi kematian anaknya. Kemudian Asep berencana balas dendam. Dia berbicara dengan pria di dalam mobil, sepertinya ia adalah seorang polisi. Di suatu ruangan Asep berbicara dengan 3 anak buahnya. Kemudian dia memberantas para perampok yang biasa beroperasi. Tetapi yang ia temui hanya perampok-perampok kelas teri, bukan perampok yang membunuh anaknya. Singkat cerita, Asep dan salah satu anak buahnya sedang di dalam mobil. Dia menyarankan kepada Asep supaya tidak melanjutkan dengan cara seperti ini. Lalu Asep bilang dia akan ke London untuk sementara. Itu adalah serangkaian flashback-nya, dan kejadian tersebutlah yang membuat Asep berpura-pura melamar pekerjaan di kantor Vertigo, supaya dia bisa menemukan orang-orang yang membunuh anaknya. Kemudian terlihat juga flashback dari para perampok atau awal mula terjadinya perampokan yang menewaskan anaknya Asep. Di suatu ruangan terlihat para pensiunan tentara perang yang lagi gabut karena tidak ada pekerjaan. Di suatu hari mereka merencanakan perampokan rumah dan mereka pun berhasil merampok rumah dan mendapatkan banyak uang. Kemudian mereka merampok uang dari bank dan mereka pun berhasil juga. Mereka terus-terusan merampok dan membuat rencana-rencana yang besar. Lalu di suatu hari mereka berniat merampok mobil truk pengantar uang dengan menggunakan baju kuli bangunan. Dan adegan juga memperlihatkan kejadian detail perampokan tersebut. Suatu hari komandan tentara yang jahat tersebut merencanakan perampokan besar-besaran di kantor Vertigo.
Singkat cerita, Asep dan Bulet berdua di mobil dan ingin mengantarkan uang. Bulet juga jujur kepada Asep jika selama ini dialah orang dalam perampokan dan hari ini akan ada perampokan besar. Lalu Bulet meminta kepada Asep untuk mengikuti instruksinya dan untuk tidak lagi menjadi seorang pahlawan. Bulet juga sudah mengosongkan peluru pistol Asep. Asep yang mempunyai dendam atas kematian anaknya, dia menahan emosinya dan mengikuti instruksinya. Di jalan, Bulet mematikan kamera mobil truk tersebut. Lalu dia belok menjemput para perampok. Kemudian Asep turun dari mobil untuk diperiksa dan mengikuti instruksi dari para perampok. Para perampok memakai baju full anti peluru. Seperti biasa, seluruh orang disuruh tiarap. Perampok memaksa masuk ke ruangan yang ada uangnya. Dan terjadilah adu tembak antara perampok dan penjaga. Perampok pun berhasil menembus ruangan yang ada uangnya. Ketika perampok menganggap semua aman, tersisa 2 orang yang masih bebas. Mereka pun menembak salah satu perampok. Ketika perampok yang berada di samping Asep lengah, Asep bergegas menikamnya. Dan 2 orang yang bebas tadi terbunuh oleh Bulet rekannya sendiri. Kemudian Asep memakai baju salah satu perampok yang ia bunuh. Lalu Asep menembak perampok dan memasukkan HP ke dalam tas yang berisi uang. Kemudian Asep mendatangi salah satu perampok berikutnya dan berkelahi. Kaki Asep pun tertembak dalam perkelahian, tetapi Asep berhasil membunuh perampok tersebut dengan pisau. Kemudian Asep beradu tembak dengan perampok yang tersisa. Asep yang lengah, ia ditembak oleh Bulet hingga tak sadarkan diri. Perampok hanya tersisa 2 orang dan satunya adalah Bulet. Mereka berhasil melarikan diri dan masuk ke salah satu gedung dan mengunci pintunya. Perampok yang tersisa ialah komandan dan si pembunuh anaknya Asep. Tetapi si komandan terluka. Ketika si Bulet membongkar uang di belakang mobil, si komandan dibunuh oleh rekannya sendiri. Kemudian dia dengan Bulet membawa uang ke dalam lift. Bulet pun bertanya, komandan tidak ikut? Lalu dia menjawab bahwa komandan telah mati. Lalu mereka pun membawa uangnya dengan motor roda 4 dan memindahkan uang tersebut ke dalam mobil yang sudah dipersiapkan. Kemudian diam-diam Bulet menyiapkan senjata untuk membunuh rekannya sendiri. Namun rekannya lebih sigap, sudah lebih dahulu mempersiapkan senjatanya. Lalu dia pun menembak Bulet, kemudian dia pun pergi dengan mobilnya membawa uang tersebut tanpa diketahui oleh polisi. Di suatu malam di rumah si perampok, terlihat si perampok lagi santai. Kemudian dia mendengar suara telepon yang berada di dalam tas yang berisi uang. Dia mengambilnya dan tiba-tiba Asep berada di belakangnya. Lalu Asep melembar sesuatu catatan kepada si perampok. Catatan tersebut ialah hasil dari otopsi kematian anaknya. Setelah perampok membacanya, Asep menembak si perampok sesuai dengan apa yang perampok tersebut lakukan kepada anaknya sendiri. Dan film pun selesai, dan Asep pun berhasil membalaskan dendamnya. Sampai ketemu kembali di video berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.